Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Della Nurhaliza dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan infografik mengenai organisasi nasional yaitu Muhammadiyah. Yuk kita simak pemaparan berikut ini. Tujuan Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu memurnikan semua penyimpangan yang ada di dakwah Islam. Penyimpangan ini dikhawatirkan bisa merusak ajaran Islam yang murni karena sudah bercampur dengan kebiasaan atau budaya di suatu daerah atau wilayah dengan alasan adaptasi. Selain memurnikan ajaran Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga ingin membangun pendidikan rakyat dan kondisi sosial agar lebih terdidik dan maju. Dengan pendidikan ini pula, beliau ingin menunjukkan agar ajaran Islam lebih dari bersifat statis dan pribadi, tetapi juga dinamis dan memiliki nilai di segala aspek kehidupan manusia. Itulah tujuan organisasi Muhammadiyah. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merefleksikan pada banyak perintah di Al-Quran. Contoh yaitu surat Al-Imran ayat 104 yang mengajak agar semua umat saling mengajak pada kebaikan, menegakkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Dari ayat tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami bahwa bentuk pergerakan umat untuk melakukan dakwah Islam secara terorganisasi. Ayat ini jugalah yang kelak menjadi inspirasi dan tertulis di butir ke-6 Muqamat 5 Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu untuk melancarkan usaha serta perjuangan dengan keteraturan organisasi. Dilandasi pemikiran yang mulia itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912, tepatnya di Kampung Kauman yang berada di kota Yogyakarta. Muhammadiyah ini berdiri untuk mendukung pemikiran dan usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam di Jawa yang menurut pendapatnya terlalu banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Nama Muhammadiyah sebenarnya diusulkan oleh sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sanggidu. Dia adalah tokoh pembaruan yang akhirnya berposisi sebagai penghulu keraton Yogyakarta. Kemudian Kiai Haji melakukan sholat istihoroh. Muhammadiyah memiliki banyak basis yang berkontribusi di banyak sektor sosial. Di awal berdirinya, Muhammadiyah juga mempunyai basis dakwah untuk wanita dan kaum muda yang bernama Majelis Pengajian Sidratul Muntaha. Di bidang pendidikan, perannya dilahirkan dalam pembentukan sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dulu dikenal dengan Hogere School Muhammadiyah, yang kemudian berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah. Institusi pendidikan ini sekarang kita kenal dengan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dan pendidikan ini khusus laki-laki. Alamatnya berada di Jalan S. Parman nomor 68, Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan. Sedangkan sekolah yang khusus perempuan bernama Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta yang terletak di Suronatan, Yogyakarta. Keduanya kini menjadi sekolah kader Muhammadiyah yang dibawahi langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Di awal berdirinya Muhammadiyah, pengaruh organisasi ini masih sedikit dan terbatas di beberapa wilayah. Contohnya seperti Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, dan Pekajangan. Cabang-cabang organisasi tersebut mulai berdiri pada tahun 1922. Kabar duka pun muncul. Sang pendiri Muhammadiyah berpulang pada tanggal 23 Februari 1923. Meskipun Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, perjuangan Muhammadiyah tidak pernah berhenti. Kini perjuangan Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Ibrahim. 2 tahun setelah kematian Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau tepatnya pada tahun 1925, jumlah anggota Muhammadiyah masih 4.000 anggota. Di titik ini sudah membangun 2 klinik di Surabaya dan Yogyakarta, serta membangun 55 sekolah. Salah satu tokoh Muhammadiyah bernama Abdul Karim Amru
Rasulullah mengajarkan Muhammadiyah ke Sumatera Barat yang langsung membuka cabang di Sungai Batang, daerah Agam. Dalam waktu yang cepat, arus gelombang pengajaran Muhammadiyah dengan cepat menyebar ke seluruh Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat inilah para tokoh Muhammadiyah terinspirasi untuk bergerak ke daerah lain di luar Jawa, seperti menjangkau Sumatera lebih dalam, Kalimantan, dan Sulawesi. Para pedagang dari Minangkabau membantu penyebaran ini di bawah kepemimpinan Kiai Haji Hisham atau pada tahun 1938 Muhammadiyah sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Di tahun ini Muhammadiyah mempunyai 250.000 anggota, memiliki 31 perpustakaan, 834 masjid, 7.630 cendekiawan, dan 1.774 sekolah. Sekarang Muhammadiyah menjadi organisasi Islam terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama. Selanjutnya adalah perkembangan setelah Indonesia merdeka dan hingga sekarang. Muhammadiyah juga terus berjuang dan memberikan warna sejarah sejak masa pergerakan dan kebangkitan nasional, masa setelah kemerdekaan dan hingga saat ini, selama kericuhan politik dan pembantaian tahun 1965 sampai 1966 atau era pemusnahan PKI, Muhammadiyah berperan dan menyatakan perang terhadap Gestapo atau PKI, atau disebut Gerakan 30 September dan Partai Komunis Indonesia. Muhammadiyah memaknainya sebagai perang suci. Pernyataan Muhammadiyah ini tentu didukung oleh banyak kelompok Islam lainnya. Lalu berlanjut ke era reformasi Indonesia tahun 1998 atau tepatnya setelah Soeharto lengser. Beberapa orang Muhammadiyah menginginkan kepemimpinan Muhammadiyah untuk membentuk partai. Dari sinilah ketua Muhammadiyah waktu itu Amin Rais mendirikan Partai Amanat Nasional atau yang biasa kita singkat dengan PAN. PAN mendapat dukungan yang sangat besar dari para anggota Muhammadiyah, tapi partai ini tidak memiliki hubungan yang resmi dengan Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah menyatakan bahwa anggota Muhammadiyah bebas untuk menyelaraskan diri dengan partai politik yang mereka pilih, asalkan mereka berbagi nilai dengan Muhammadiyah. Demikian infografik tentang sejarah organisasi nasional yaitu Muhammadiyah. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata, karena kesempurnaan itu sejatinya hanya milik Tuhan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.